Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elvia Katajayansu, mahasiswa dari Prodi Sistem Informasi. Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan ujian akhir semester dari mata kuliah Sistem Operasi. Baik, untuk yang pertama, apa itu Sistem Operasi? Sistem operasi adalah perangkat lunak utama yang mengelola perangkat keras komputer dan perangkat keras lainnya. Sistem operasi berfungsi sebagai perantara antara pengguna dan perangkat keras komputer. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak akan bisa menjalankan aplikasi atau menggunakan perangkat keras komputer dengan efisien. Fungsi dari sistem operasi saya bagi menjadi tiga, yaitu manajemen proses, mengatur dan mengelola berbagai proses yang berjalan pada komputer, termasuk eksekusi program. Terus yang kedua, manajemen memori, mengelola penggunaan memori utama atau RAM dengan mengalokasikan ruang untuk proses yang sedang berjalan dan memastikan bahwa satu proses tidak mengganggu proses lainnya. Dan yang terakhir, manajemen perangkat keras, mengontrol dan mengolah akses ke perangkat keras seperti CPU, disk drive, printer, dan perangkat input-output lainnya. Karakteristik dari sistem operasi yang bagi menjadi dua. Yang pertama, karakteristik sistem operasi open source dibagi menjadi tiga. Yang pertama, akses kode sumber. Kode sumber tersedia untuk umum dan dapat diakses oleh siapa saja. Pengguna dapat mempelajari, memodifikasi, dan mengintribusikan kode sumber sesuai kebutuhan. Kedua, ada transparansi. Pengguna dapat melihat bagaimana sistem operasi bekerja, termasuk semua algoritma dan mekanisme keamanan. Kesalahan dan keterbatasan lebih mudah ditemukan dan diperbaiki oleh komunitas. Dan yang terakhir, komunitas yang kuat. Dukungan dan pengembangan berasal dari komunitas pengguna dan pengembangan global. Pengguna sering berbagi pengetahuan dan membantu melalui forum, mailing list, dan sumber daya online lainnya. Terus ada karakteristik sistem operasi coarse, yaitu dibagi menjadi tiga. Kode sumber tidak tersedia. Kode sumber tidak diungkapkan kepada publik dan hanya diakses oleh pemilik saja. Pengguna tidak dapat memodifikasi atau mendistribusikan ulang kode sumber. Terus yang kedua, kurang transparan. Pengguna tidak dapat melihat bagaimana sistem operasi bekerja atau mengaudit keamanan internal, pemecahan masalah, dan identifikasi bug sering bergantung pada dukungan resmi. Terus yang terakhir, pengembangan dan perbaruan. Pengembangan pusat. Pengembangan dan pembaruan dikendalikan oleh satu etis atau perusahaan. Dukungan dan bantuan seringkali berasal dari penyediaan resmi melalui saluran dukungan pelanggan. Pada sistem komputer terdiri dari beberapa komponen utama yang bekerja bersama untuk memproses data dan menghasilkan input. Unit proses sentral atau CPU adalah otak komputer yang mengeksekusi instruksi program. CPU terdiri dari Arithmetic Logic Unit atau ALU yang melakukan proses aritmatika
dan logika, serta kontrol unit atau CU yang mengendalikan operasi seluruh sistem. Memori utama dibagi menjadi RAM dan ROM. RAM menyimpan data sementara yang sedang digunakan oleh CPU dan bersifat volatile. Data hilang saat internet dimatikan. ROM menyimpan instruksi permanen yang diperlukan saat komputer dinyalakan dan bersifat non-volatile. Unit penyimpanan seperti hard disk drive dan solid state drive menyimpan data secara permanen, berbeda dengan RAM yang bersifat sementara. Unit masukan atau input seperti keyboard dan mouse memungkinkan pengguna memasukkan data ke dalam sistem komputer. Unit keseluruhan atau output seperti monitor dan printer menampilkan hasil proses data oleh komputer. Dan book, sistem adalah jaring komunikasi yang menghubung semua komponen dalam sistem operasi termasuk bus data, bus alamat, dan bus kontrol. Dan terus ada perangkat lunak, software terdiri dari sistem operasi yang mengelola sumber daya perangkat keras dan aplikasi melakukan tugas-tugas save titik. Dengan komponen-komponen ini, sistem komputer dapat menjalankan berbagai fungsi dari pengolahan data sederhana hingga tugas-tugas kompleks. Menjelaskan apa itu perangkat input dan output. Perangkat input adalah alat yang digunakan untuk memasukkan data dan instruksi ke dalam sistem komputer. Perangkat ini memungkinkan pengguna berinteraksi dengan komputer. Untuk contoh dari perangkat input adalah keyboard, digunakan untuk memasukkan teks dan perintah dengan menekan tombol-tombol yang mewakili huruf, angka, desimal. Terus ada mouse, alat petunjuk yang digunakan untuk navigasi dan seleksi objek di layar komputer. Dan ada webcam, mengambil gambar atau video secara langsung dan mengirimkannya ke komputer. Terus di sini saya akan menjelaskan apa itu perangkat output. Perangkat output adalah alat yang menampilkan hasil proses data oleh komputer kepada pengguna. Contoh perangkat output adalah monitor, menampilkan informasi visual dalam bentuk teks, gambar, dan video. Yang kedua, printer, mencetak dokumen atau gambar dari komputer media fisik seperti kertas. Dan ada speaker, mengeluarkan suara hasil dari proses data audio oleh komputer. Dan selanjutnya adalah proses dan memori. Perangkat proses adalah komponen yang melakukan pemrosesan data, menjalankan instruksi, dan pengolahan operasi komputer. Contoh dari perangkat proses adalah CPU, center CPU, ALU, atau CU dan CU untuk mengontrol operasi dari semua komponen komputer berdasarkan instruksi program. Nah, selanjutnya ada memori. Memori adalah sistem komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data dan instruksi yang diperlukan oleh CPU untuk menjalankan program dan operasi. Ada beberapa jenis memori fungsi yang spesifik, yaitu random access memory atau RAM, digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang aktif di
digunakan oleh CPU. Data ini bersifat sementara dan akan hilang saat komputer dimatikan. Yang memiliki kecepatan akses yang tinggi, memungkinkan CPU untuk membaca dan menulis data dengan cepat. Yang penting untuk kinerja keseluruhan sistem, kepastian RAM yang lebih besar memungkinkan komputer untuk menangani lebih banyak tugas secara bersamaan dan menjalankan aplikasi lebih berat. Isinya ada ROM, penyimpanan instruksi dasar yang diperlukan oleh komputer untuk melakukan booting atau startup. Data pada ROM bersifat permanen dan tidak akan hilang saat komputer dimatikan. ROM biasanya bersifat firmware, yaitu perangkat lunak tetap yang mengontrol perangkat keras dasar komputer. Berikut saya akan menjelaskan langkah cara menginstal Windows 10. Kita harus memastikan apakah komputer kita memenuhi syarat sistem minimum untuk Windows 10. Pastikan kita memiliki koneksi internet yang stabil untuk mengunduh dan memperbarui drive setelah instalasi. Selalu menyimpan kunci produk Windows kita di tempat yang aman untuk reproduksi di masa mendatang. Dengan mengikuti langkah ini, kita dapat menginstal Windows 10 dengan sukses di komputer kita. Dan presentasi saya hari ini, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.